Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di sini ada 4 poin utama yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan di dalam siaran pers yang baru saja diterbitkan hari ini 14 Maret 2023. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, di sini kita baru saja mendapatkan informasi terkait siaran pers Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang tentu saja ini ditandatangani oleh Ibu Nunuk Suryani. Siaran pers yang baru saja diterbitkan tanggal 14 Maret 2022 ini adalah berkenaan dengan 3043 pelamar yang digadang-gadang tetap menjadi prioritas P1 pada seksi P3K tahun 2023 dan mereka tidak perlu dites lagi. Surat siaran pers ini diterbitkan karena memang sangat tinggi desakan dari rekan-rekan yang dinyatakan pembatalan pada beberapa waktu yang lalu dan bahkan sudah dilakukan audiensi dengan PGRI dan beberapa perintah pemerintah daerah agar rekan-rekan ini tetap dinyatakan mendapatkan penempatan ataupun mendapatkan SK di tahun 2022 ataupun pada seksi P3K 2022. Namun karena Kementerian Pendidikan tidak dapat realisasikan permintaan itu, maka siaran pers ini sebagai penguat dan sebagai bukti pendukung bahwa rekan-rekan semua ini tetap akan diperjuangkan pada CASN tahun 2023. 14 Maret 2023, Panselnas CASN yang terdiri dari pejabat kementerian terkait kemarin telah mengumumkan hasil seleksi P3K tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru itu pada tanggal 9 Maret 2023, di mana tanggal 8-nya juga sudah mulai dilakukan secara bertahap untuk beberapa instansi. Nah, di situ disampaikan sebanyak lebih dari 250.300 guru lulus seleksi dan mendapatkan penempatan. Pada tahun sebelumnya terdapat lebih dari 300.000 yang telah mendapatkan penempatan. Dengan demikian sudah ada lebih dari 550 guru yang telah menjadi guru P3K. Nah, ini adalah baru separuh Bapak Ibu dari target 1 juta guru, di mana digadang-gadang 1 juta guru ASN P3K itu sejak tahun 2021, namun baru sekitar 50% saja terrealisasi. Direktorat Jenderal Guru Ibu Nunuk Suryani dalam keterangannya mengucapkan selamat bagi para peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan berharap berita baik ini dapat mendorong semangat bagi para guru dan untuk mengabdi dan memberikan yang terbaik bagi pendidikan Indonesia. Kami turut berbahagia atas kelulusan Bapak Ibu guru. Selamat kepada para peserta seleksi yang lulus seleksi. Semoga dengan diterimanya menjadi ASN P3K, semangat Bapak Ibu bertambah untuk pendidikan terbaik bagi anak-anak bangsa. Ini diucapkan di Jakarta pada hari ini, Selasa 14 Maret 2023. Nah, di sini ada 4 poin penting Bapak Ibu bagi para pelamar ataupun bagi rekan-rekan semua yang memiliki kode TP yang belum mendapatkan penempatan alias tanpa penempatan. Kita lihat Bapak Ibu, Ibu Nunuk juga menjelaskan bahwa 3043 pelamar P1 yang tahun ini belum berkesempatan mendapatkan penempatan berdasarkan surat pengumuman Dirjen GTK bagian dari proses yang sesuai aturan, yakni proses sanggah dalam seleksi di mana ada 3043 P1 lainnya yang memiliki kriteria penilaian yang lebih baik untuk mendapatkan penempatan tersebut. Nah, alasan kementerian masih seperti biasa, masih seperti sebelumnya bahwa pembatalan 3043 ini dikarenakan adanya sanggah. Meskipun sebenarnya 3043 rekan-rekan ini sudah mendapatkan notifikasi di SE/CSN mendapatkan penempatan. Namun Bapak Ibu, sebenarnya ada satu surat terbaru ya Bapak Ibu yang semalam sudah kita bahas, yaitu berkenaan dengan surat perubahan formasi dari BKN yang semalam sudah kita bahas ini. Sebenarnya mungkin ada juga kaitannya dengan hal ini, sehingga rekan-rekan semua yang sebelumnya ada penempatan di sekolahnya, ada formasi sebelumnya menjadi hilang, atau bahkan sekolah yang sebelumnya tidak ada formasi namun akhirnya ada formasi ini karena adanya Kemenpan ini ya, Kemenpan yang terbaru nomor 149 yang sudah kita bahas pada video yang ini.
Nah, ini sudah kita bahas semalam berkenaan dengan penyesuaian penetapan kebutuhan P3K. Jadi adanya formasi yang berubah sebanyak 108.000 lebih. Nah, ini ya, sudah kita bahas semalam videonya. Bisa jadi rekan-rekan itu dalam pembatalannya juga disebabkan karena keputusan menteri ini. Dan bahkan kita ketahui keputusan menteri ini juga ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2023. Di mana di saat 1 Maret itu juga ada surat pembatalan Bapak Ibu ya, surat pembatalan P3K. Nah, 1 Maret. Dan bahkan di tanggal 1 Maret itu ada audiensi rekan-rekan guru Kabupaten Bogor dengan Ibu Nunu, tidak ada singgung masalah pembatalan itu sendiri, kemudian juga tidak ada singgung terkait Kemenpan RB ini. Itu yang disayangkan sekali oleh rekan-rekan semua. Nah, berkenaan dengan ini tadi, 4 poin yang dimaksud oleh Ibu Nunu adalah: pertama, dipahami pembatalan yang terjadi adalah bagian dari proses sanggah dalam seleksi. Pada dasarnya yang dibatalkan hanya penempatan, bukan kelulusan. Yang kedua, para pelamar tersebut tetap berstatus P1. Artinya, kami tetap memprioritaskan menjadi ASN P3K. Ketiga, para pelamar tersebut akan otomatis diikutsertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1-nya. Dan yang keempat, pelamar tersebut tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Nah, jelas Ibu Nunu. Kemudian lebih lanjut, Ibu Nunu memberikan semangat bagi para pelamar yang belum mendapatkan penempatan tersebut. Kepada 3.043 pelamar P1 yang akhirnya tidak mendapatkan penempatan, tidak perlu khawatir, Ibu dan Bapak tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah pada tahun 2023 ini yang digadangkan akan dilaksanakan mulai di bulan April 2023. Dirjen KTK turut mendorong pemerintah pemerintah daerah agar bersama memiliki komitmen yang tinggi dan berpartisipasi aktif. Kami mengimbau pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan untuk mengajukan formasi. Kita semua ingin para guru mendapatkan penempatan formasi sesuai dengan kebutuhan daerah dan memperoleh pendapatan yang layak. Tutup Nunu. Ini baru saja disampaikan di hari ini. Bagaimana kita ketahui rekan-rekan yang dinyatakan tidak lolos ataupun dinyatakan pembatalan ini juga sudah melakukan audiensi dengan Ibu Nunu. Di beberapa berita di JPNN kita sudah dapatkan, namun hasilnya memang nihil Bapak Ibu, tidak dikabulkan karena memang sesuai dengan keputusan surat yang sudah resmi dibatalkan tidak mungkin diluluskan kembali untuk tahun 2022. Nah, siaran pers ini menjadi surat penyempurna dari pembatalan rekan-rekan guru yang berjumlah 3.043. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat, mudah-mudahan apa yang disampaikan dari 4 poin ini tadi akan memberikan jaminan baru bagi Bapak Ibu semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.